Teman-teman, jadi kita sudah masuk ke materi mutual holding. Kalau minggu sebelumnya, kalau kita lihat di gambar ya, di skema hubungan antara induk dan anak ya. Kalau model yang induk, anak, cucu ya, itu gambarnya itu arahnya ke bawah ya. Jadi ada induknya, kemudian tengah-tengahnya anak, kemudian paling bawahnya cucu gitu ya. Nah, kalau tipe mutual holding antara induk dan anak ini dua arah ya. Jadi ada hubungan timbal balik. Induk punya modal di A ya. A juga punya modal di induk ya, itu model mutual holding. Nah, untuk indirect juga ada yang bentuknya afiliasi ya, sama seperti mutual ini, dimana kalau mutual ini parent punya saham di anak A gitu ya, kemudian parent punya anak di perusahaan B, dan masing-masing anak ini juga saling punya kepemilikan saham ya. Jadi A punya saham di B, B juga punya saham di A. Nah, kalau untuk yang model indirect holding ya, antara A dan B itu tidak ada hubungan timbal balik gitu. Jadi bedanya itu di mana? Nah, baik model parent mutually owned dengan connecting affiliate ya, ini harus dibuatkan laporan keuangan konsolidasi yang semuanya digabung ya. Jadi semuanya dikonsolidasikan di induk perusahaan. Nah, tentu saja ketika kita menyusun laporan konsolidasi ya, seperti yang juga teman-teman minggu lalu sampaikan ya. Jadi ada beberapa akun-akun yang harus dieliminasi ya, terkait dengan adanya transaksi internal perusahaan. Jadi kalau misalnya si induk menjual barang ke anak gitu ya, itu harus dieliminasi ya, karena tetap saja ada semacam apa ya, kadang itu menjadi salah satu alat ya, kalau misalnya itu nggak dieliminasi ya, nanti dikhawatirkan transaksi penjualan itu ada unsur ya, ada unsur income semut ya, atau ada unsur mungkin rekayasa dan sebagainya ya. Nah, kalau sebab itu digabung ya, jadi nggak ada yang namanya transaksi antar perusahaan ya, jadi ada istilahnya ada akun-akun yang harus dieliminasi ya, akun-akun internal perusahaan. Nah, untuk akuntansi model mutual holding ini ya, di sini ada dua pendekatan pencatatan. Jadi kalau logikanya gini, misalnya si parent ini punya saham di A atau kepemilikan 80% ya, yang ini ya 80% ya. Tapi si A juga punya kepemilikan 10%. Nah, masing-masing perusahaan ini kan punya semacam laporan ya, laporan keuangan. Jadi si parent menerima laporan keuangan si A ya, di mana di dalam laporan keuangan si A ada keterangan misalnya investment in A gitu investment in parent ya, di induk, investasi di induk. Nah, kalau kita sebagai induk perusahaan kan jadi wah kok aneh ya, kita sebagai induk punya investasi di induk. Nah, itu kan seolah-olah kayak gitu. Karena kan laporan keuangan ini mau dikonsolidasi ya menjadi satu nama ya, nama isi induk ini gitu. Jadi makanya harus itu harus di treatment itu dipakai sebagai apa? Apakah sebagai treasury misalnya. Jadi investment di parent ya yang muncul karena si anak A membeli itu harus kita akui sebagai treasury ya, sebagai
saham perbendaraan atau saham yang dibeli ya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini akan ada yang namanya pendekatan treasury stock approach ya. Nah, ada lagi metode pendekatan konvensional. Nah, kalau konvensional ini ya sudah, pokoknya apa yang menjadi milik masing-masing perusahaan tetap diakui sebagaimana mestinya ya, konvensional approach ya. Nah, untuk kapan kedua metode ini digunakan ya? Apabila hubungan timbal balik itu hanya anak dan induk, maka metode yang digunakan bisa treasury atau bisa konvensional. Jadi boleh memilih salah satu dari kedua pendekatan tersebut. Nah, tapi ya jika hubungan timbal balik itu terjadi di antara anak dengan anak gitu, maka pendekatan yang disarankan adalah konvensional. Jadi di sini dulu ya harus kita pahami ya. Nanti kalau teman-teman itu melihat soal ya, ada soal gitu di mana ada hubungan timbal balik antar anak aja, ada anak yang muncul ya, si anak A punya saham di anak B punya saham di anak A gitu ya. Nah, maka ini yang kita gunakan adalah konvensional approach. Walaupun di soalnya tidak di state ya. Harus paham teman-teman gitu. Nah, kalau untuk mengetahui apakah ini timbal baliknya hanya antar anak dan induk atau antar anak, teman-teman bisa melihat pola ya, polanya ya. Si A membeli 90% si B ya. Kemudian pada tahun berikutnya si B membeli saham si A. Nah, berarti itu adalah model yang timbal baliknya antar anak dan induk. Maka kita gunakan kedua ya. Salah satu pilih di antara dua metode tersebut. Apakah treasury atau konvensional gitu. Nah, seperti apa sih untuk masing-masing pendekatan tersebut gitu ya. Untuk treasury menerapkan ya si induk yang sebagian atau mungkin proporsi tertentu gitu ya, proporsi tertentu dimiliki oleh si anak, maka nanti ketika laporan konsolidasi kepemilikannya itu dicatat sebagai treasury stock sebesar harga perolehan pada saat investasi ya si anak terhadap induk. Nah, itu. Kemudian akibatnya karena dari saham yang outstanding itu dimiliki oleh si anak ya. Kalau secara dilihat dari perusahaan secara utuh gitu ya. Anak membeli induk. Nah, ini kayak sama aja ya. Maksudnya tidak outstanding real gitu ya, enggak outstanding real keluar gitu. Jadi antar internal aja. Nah, sehingga nilai yang outstanding ini ya otomatis akan diakui lebih sedikit gitu ya, karena saham yang dibeli oleh si anak itu yang ya akan dieliminasi gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya si induk itu menerbitkan misalnya 1000 lembar lah gitu ya, 1000 lembar saham gitu ya, di mana yang 200 lembarnya ini dibeli oleh anak gitu. Nah, maka nanti yang diakui sebagai share outstanding itu ya hanya 800 gitu, realnya gitu. Yang 200 ini ya nanti akan dieliminir. Nah, ini maksudnya ya, parent has fewer shares outstanding gitu. Nah, kemudian interdependency assume eliminated by treasury stock treatment. Jadi nanti untuk yang transaksi-transaksi yang saling bergantung ya antara induk dan anak itu ya harus dieliminasi gitu. Nah, kalau konvensional ini nanti kita akan pelajari ya, memperlakukan saham sebagai ya maksudnya diakuilah kepemilikan itu gitu ya. Begitu, yang nanti akan berdampak kepada income juga, berdampak juga kepada dividen.
Nah, untuk menghitung income yang akan dijadikan dasar perhitungan income from gitu ya, yang dijadikan dasar menghitung bagian si induk, bagian si anak gitu. Itu hasil proses dari perhitungan secara simultan set of equation. Nah, teman-teman dulu masih ingat ya yang pelajaran akuntansi biaya ya, kayak apa alokasi biaya jasa ya, ada yang direct, ada yang step gitu ya, ada yang simultan. Nah, itu mirip ya. Jadi nanti teman-teman harus menghitung dulu berapa sih pendapatan gitu ya. Pendapatan setelah si P mendapat dari A, si A setelah mendapatkan dari P. Itu simultan ya metodenya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh aja ya. Ini contohnya si PAM ya. PAM ini memiliki 90% saham di S ya, di mana fair value-nya sama dengan cost-nya ya. No goodwill. Nah, jadi contoh ini contoh yang base banget ya, basis ya. Jadi di mana tidak ada kelebihan fair value terhadap book value asetnya gitu ya. Tidak ada kelebihan harga perolehan dengan nilai stakeholders equity-nya ya, jadi nggak ada goodwill ya, nggak ada juga unrealized dari aset-aset ya, gitu. Nah, kemudian nilai investment in Sun adalah 270 ya. Nah, tapi di sini nilai Sun total ya, common stoknya 200, return earningnya 100 ya. Jadi ini kalau kita jumlahkan ini 300 ya. Benar nggak ini hasilnya 300? Ini 300 berarti totalnya totalnya 300. Kemudian kalau kita kalikan dengan 90%, hasilnya berapa ini? 270 ya. Jadi tidak ada excess fair value terhadap book value aset. Tidak ada goodwill karena nilai sama nih ya. 270, dia pun membeli harga perolehan sebesar 270. Jadi impas ya. Kemudian ada selama 2016 ada income si PAM 60, S40, dividen PAM 30, Sunnya 20 gitu. Nah, kita lihat cara perhitungannya ya. Biasanya yang akun-akun yang akan dieliminasi ya, itu akun-akun terkait dengan transaksi antar ya, transaksi timbal balik. Jadi kalau misalnya si induk menerbitkan dividen, maka si anak akan dapat dividen. Nah, itu timbal balik namanya ya. Kemudian ketika si anak mengumumkan laba, maka si induk juga akan mengakui laba. Itu timbal balik namanya. Kita harus menghitung dulu nih, berapa income from-nya, berapa dividennya ya, yang merupakan transaksi timbal balik yang nanti akan kita eliminir ya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini income si PAM-nya kan 60 ya. Ini 60. Kemudian si Sun-nya 40. Totalnya 100. Nah, ini income asli ya, sebelum ditambahkan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada dividen ya. Jadi ini spirit income ini adalah income yang di luar transaksi internal gitu. Nah, di sini ada dividen income ya. Ada dividen income yang diperoleh oleh Sun ya, sebesar 3. 3 ini angkanya dari tadi milik berapa persen dia? 10% ya. 10% ya, 10% dikalikan 30. Kali berapa? Kali 30 ya. Jadi 3 ya. Nah, sehingga pendapatan Cisun ini menjadi 43 ya. Nah, 43 inilah yang akan menjadi dasar menghitung haknya si P. Jadi teman-teman ini pokoknya harus dihitung dulu deh
berapa sih final income si Sun ini gitu ya. Berapa final income si Pam ini gitu. Nah, jadi Sun ini finalnya adalah 43 ini ya, 43. Nah, kalau seandainya apa ya, si Sun itu membeli apa ya, membeli ketika memperoleh saham di P gitu ya, ada kelebihan yang disebabkan karena selisih fair value dengan book value misalnya ya. Nah, itu harus diperhitungkan tuh mencari income finalnya gitu. Karena mempengaruhi, dianggap nilai 40 ini, nilai 40 ini ya. Ini misalnya ada unsur kelebihan excess fair value terhadap cost peralatan misalnya. Nah, peralatan itu masih punya usia ekonomis 10 tahun. Per tahunnya misalnya 500.000 misalnya, 5 ya. Nah, maka nanti 40 ini kita kurangkan dulu dengan yang 5 gitu. Ya, untuk mendapatkan nilai bersihnya ya. Jadi 40 dikurangi 5, kurangi dengan dividen income sebesar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 42. Gitu ya. Kecuali kayak apalagi ya, misalnya kayak tanah ya. Kalau tanah itu karena dia nggak ada usianya ya, misalnya katakan nggak ada, ya seharusnya sih ada ya, tapi ya kadang kan nggak ketahuan ya untuk tanah ini gitu. Nah itu bolehlah nggak diperhitungkan ya. Oke. Nah dari 43 ini yang menjadi bagian si PAM sebesar 38,7. Ini angkanya 43 dikali 90% ya. Hasilnya 38,7. 38,7. Nah, kita lihat kita tracing awal income-nya 60 ya. Kemudian dikurangi 3 ya yang dibagi dividen ke sum ya. Kemudian hasilnya di sini ada untuk yang alokasinya 38,7, ini 90% dari 43 ya. Ini 43 dikali 90%. Kemudian hasil akhirnya adalah 95,7. Nah, untuk yang 43 ini kita lihat, coba kita perhatikan ya. Untuk si induk 38,7, tapi untuk yang non controlling interestnya adalah 4,3. Jadi ada haknya, ada hak si NCI, ada hak si CI ya, yang punya tingkat kendali. Nah, sedangkan untuk income milik si PAM 95,7 ini hanya dialokasikan ke CI. Kenapa kok tidak ada alokasi ke NCI ya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kan kalau Sun tadi kan ada 43 ya. 90% buat si PAM, kemudian sisanya 10% buat NCI, non controlling interest ya. Nah, sedangkan untuk yang di PAM itu sendiri ya, itu senilai 95,7, tapi hanya dialokasikan ke CI saja, ke NCI tidak. Itu kenapa? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Wirawan. Baik, Bu, izin menjawab. Di sini kan dilihat bahwa PAM di sini sebenarnya dia dibeli sahamnya 10% oleh SAN. Namun kita review lagi bahwa kepemilikan saham sebesar 10% itu bukanlah merupakan suatu pengendalian ataupun ada pengaruh signifikan, sehingga di sini tidak ada pengaruh ke SAN. Sehingga ketika PAM ingin membagikan income-nya, maka dia hanya akan membagikan 100% kepada controlling interest, tidak terpengaruh oleh kepemilikan saham 10% dari SAN tersebut. Seperti itu, Bu. Siapa lagi yang mau jawab? Tadi saya, Bu, tapi jawabannya sama sih, Bu. Intinya tuh karena kepemilikan SAN itu di bawah 20%, artinya dia tidak signifikan, maka dia itu dapatnya ketika pembagian dividen saja, bukan ketika pembagian net income. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Dengan siapa tadi? Rita, Bu, absen 29.
Oke, seperti itu ya jawabannya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, baik. Ini kalau sudah kita menghitung ini ya, controlling interest share-nya 95,7 ya. Non controllingnya adalah 4,3. Income from Sun-nya 38,7 ya. Dikurangi 3. 3 ini merupakan dividen ya. Dividen. Oke. Ini jurnal-jurnalnya. Di tabel jurnal yang pertama ya, cash pada investment in S ini senilai 18. Ini pencatat dividen ya. Mencatat dividen yang diterima oleh si P ya. Tadi kan si S itu kalau nggak salah dividennya 40 ya. Dividennya 40. Sedangkan dia punya kepentingannya 0,9. Salah ya? 20 ya, maaf. Ya, Bu. Untuk yang si anak itu 20 kali 90% 18 ya. Kemudian ini kan kita pakai metode equity nih. Equity itu yang pertama kalau dividen dari si investee itu ada, maka kita kalikan dengan persentase kepemilikan. Terus kalau investinya itu mendapatkan laba, maka induknya mengakui juga ya laba tersebut sebesar kepemilikannya. Nah, otomatis si PAM ini juga mengakui adanya income from ya. Income from besarnya tadi sudah dihitung di tabel yang sebelumnya ya. Income from-nya adalah ini 38,7 ya. Nah, ini nilainya. Ya, kemudian mencatat ya dari dividen yang diumumkan oleh si PAM ya. Itu kan besarnya 30 ya. Besarnya 30 di mana 10% itu punya si anak ya. Berarti 10 dikali 30 sama dengan 3 ya. Ini merupakan pendapatan dividen si anak. Nah, si induk ini akan menjurnal income from Sun, kreditnya adalah dividen. Kalau menurut teman-teman ini jurnal awal pada saat mengumumkan dividen atau jurnal ini penyesuaian atau eliminasi? Ada pendapat nggak? Jurnal eliminasi, Bu. Ya, jurnal eliminasi. Tahunya dari mana? Biasanya kan income from itu di saldo normalnya kredit kan, Bu. Sedangkan dividen saldo normalnya debit. Nah, di situ dibalik gitu, Bu. Jadi menghapus income from yang diakuin oleh Sun dan menghapus dividen yang diakuin oleh parentnya. Ya. Ini sebenarnya yang mengumumkan dividen ini si Sun atau si PAM? Iya, kebalik Bu. Yang mengumumkan dividen kan Sun-nya. Yang $3 ini? Yang PAM. Sorry Bu, PAM. Ya, si PAM. Ya. Terus jurnal si PAM dulunya gimana? Untuk jurnal normalnya berarti dividen terhadap mungkin cash atau account payable dan sebagainya, Bu. Ya, dividen pada kas ya, yang bawah ini ya. Iya, dividen pada kas gitu ya. Terus kenapa debitnya nggak kas ya? Oke lah, kan dibalikin jurnalnya ya. Berarti kan dividennya di kredit gitu ya. Kenapa debitnya nggak kas ya? Kenapa debitnya income from? Izin Bu. Mungkin ini awalnya tuh pengumuman kali ya Bu ya. Terus makanya dicatat dividen pada income from Sun. Nah, berarti kan masih piutang tuh Bu. Ketika cair baru dividen income from Sun pada cash gitu nggak sih Bu? Oke. Sebelumnya jawab siapa tadi? Saya Bu, Alfian.
Alfian, di sini nggak kelihatan ya. Nomor 4 ya. Oke. Tadi menurut dari siapa namanya tuh? Iya, Bu. Dia Septi Bulan ya. Tadi ini saat baru mengumumkan ya dividen pada income from Sun. Ya, ini jurnal awalnya ya, maksudnya jurnal awalnya. Pada saat si Sun ini mengumumkan dividen, kita memang harus diajak kembali gitu ya, kembali jalan-jalan ke intermediate gitu ya. Jadi ketika jurnal pengumuman dividen itu berarti dividen kreditnya apa gitu ya. Ketika mengumumkan kreditnya apa ya? Apa benar income from Sun? Untuk mengumumkannya ya Bu. Kalau untuk mengumumkan dividen itu biasanya dividen terhadap apa? Iya, dividen payable, dividen payable. Iya, utang ya. Pada dividen payable. Nah, berarti kan kalau kita lihat jurnal di kedua ini kan dividen payable-nya nggak dikutak-atik gitu ya. Kasnya juga nggak dikutak-atik gitu. Kenapa debitnya income from Sun ya? Ayo, ada yang bisa ini mau mencoba? Bisa menjawab, Bu? Ya, silakan. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang dividen kan ini kan bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi parents, di mana parents di sini kan dia mengumumkan sebesar 30 tadi kan. Nah, berarti si parents akan menjurnal dividen P pada cash sebesar 30. Nah, lalu untuk S, karena dia memiliki sahamnya P, automatically dia akan menerima dividen juga, sehingga dia akan menjurnal cash pada dividen income sebesar 3, karena punya 10%. Nah, dari sini sebenarnya ini kan jurnal umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi, di mana kita akan menghapus dividen P, karena tidak boleh diakui dividen P tersebut. Nah, sedangkan untuk S di sini, si S, di akhir tahun, dia kan memiliki 10% tadi. Di mana ketika dia memiliki 10%, berarti dia bisa mengakui dividen. Nah, oleh karena itu, si S ini memiliki jurnal dividen income pada income from S. Nah, oleh karena itu, income from S inilah yang harusnya dihapuskan di kertas kerja konsolidasi yang dibuat oleh P. Oleh karena itu, si P ini haruslah menghapuskan income from S yang sudah diakui oleh S sebesar 3 tersebut. Karena kan tadi kan si S kan dia mengakui nih sebesar 3 di bukunya. Karena kan dia menjurnal dividen income pada income from S. Nah, itulah yang harus dihapuskan. Nah, jadi jurnalnya adalah income from S, menghapuskan income yang diakui oleh si subsidiary, dan juga menghapuskan dividen P yang tadi diakui dan untuk dibagikan kepada si S. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Ya. Tadi si S menerima dividen, jurnalnya income from S. Ya, udah mengarah sih, ada mengarah ya. Ada lagi tambahan nggak? Yang lain, ayo. Ini karena saya sama teman-teman di sini emang sama-sama belajar ya. Jadi mau menganalisis jurnal ya. Kita sama-sama berusaha jalan-jalan ke intermediate gitu ya, karena saya pun sama ya ketika membaca jurnal ini, dulunya apa ya. Dulunya apa, jadi harus paham banget ini harus apa ya, teman-teman tuh dituntut untuk benar-benar menguasai jurnal-jurnal sebelum-sebelumnya yang pernah dipelajari di baik pengantar maupun di intermediate ya. Nah, ada lagi tambahan? Nggak apa-apa, biar matang dulu ini ya. Income from Sun pada dividen ya. Kalau dividen ini udah clear ya, udah clear karena ini kayak kita kayak mau mengeliminasi ya. Karena dividen yang sebesar 3 ya. Kan totalnya kan 30 ya kan? Totalnya 30 nah sedangkan bagian S itu hanya 3. Nah, 3 ini kan merupakan transaksi internal ya, transaksi antar tim atau timbal balik. Makanya harus dihapus ya, eliminasi. Jadi dividen sebesar 3 ini. Nah, sisanya yang 27, nah ini yang beneran gitu. Yang 27 ini yang beneran yang akan dibayar ke eksternal ya.
Jadi di luar si Sun tadi. Nah, makanya untuk yang 27 ini tetap diakui sebagai dividen. Ya. Ini jurnal, seandainya jurnalnya sekalian. Ini maksudnya ini asumsi alternatif yang kedua ya. Jadi ini yang tanda kuning ini jurnal asumsi yang pertama ya. Yang kedua ini asumsi jurnal awalnya ya. Maka dulunya nih dia jurnalnya bisa begini nih, dividennya 27 gitu ya. Income from Sun-nya 3, cash-nya 30. Nah, kalau dulu jurnalnya seperti ini nih juga boleh ya. Nah, tapi karena dulu nggak seperti ini, maka harus dimunculkan nama income from Sun-nya ya. Income from Sun-nya 3, dividennya senilai 3 ya, yang harus kita eliminasi gitu. Nah, income from Sun-nya harus kita munculkan. Karena dulunya kayaknya si PAM ini menjurnalnya enggak yang kayak gini, enggak. Dia jurnalnya itu dulunya tuh dividen pada kas ya, atau dividen pada dividen payable sebesar 30. Nah, itu harus disesuaikan karena 3 itu bukan dividen karena kepada Sun ya. Maka dividennya dikurangin 3, income from Sun-nya dikurangin 3. Jadi maksudnya income from Sun-nya ini yang 3 ini yang merupakan pendapatan si Sun ini mengurangi income yang dilaporkan oleh si PAM ya. Jadi 38,7 nanti ini dikurangi 3, maka pendapatan si PAM dari Sun itu hanya 35,7 ya. Seperti itu. Coba kita kurangi 38,7 ya. Ini hasilnya 35,7. Enggak bisa ya. Oke, jadi ini income from bersih ya. Income from bersih yang diakui oleh si PAM. Jadi 35,7 ini adalah income from Sun bersih netnya ya. Yang diperoleh dari income from Sun yang 38,7 ini dikurangi dengan pendapatan dividen ya, pendapatan dividen si Sun gitu. Oke. Kalau sudah paham kita masuk kemari. Ya, ini jurnal eliminasi semua ya. Pertama, dividen yang diterima oleh si PAM ya sebesar 18 ya. 18 ini akan kita kredit. Terus income from Sun-nya 35,7. Selisihnya adalah investment in Sun 17,7. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan saya nih, saya mau tracing juga ini ya, yang saya merahi ini. Kenapa kok nilainya 17,7 ya? Ada nggak yang mau komen? Kenapa nilainya 17,7? Silakan. Kan investment Sun awalnya berapa sih dia? Investment in Sun itu bukan yang awal ya. Hasil dari mengakui ini nih ya. Ini kan 38, kita telusuri yuk bareng-bareng ya. Anggapnya teman-teman lagi baru baca juga ya. Kan awalnya kan tadi 38,7 ya. Investment kemudian dikurangi ini ya. Investment Sun 38,7 dikurangi 18 ya. Dikurangi 18. Ada transaksi lagi nggak terkait dengan investment? Tadi Bu yang dibahas sama Bu tadi yang 3 ini, yang dividen itu. Yang tadi mana? Maksud saya yang ada kaitan dengan investasi insan ya. In S kan awalnya 38,7 ya, kemudian di sini kan kredit nih ya, di kredit sebesar 18 ya,
Maka kita kurangi nih, kita kurangi 18. Seharusnya hasilnya berapa nih? 20, Bu. 20,7, Bu. 20,7. Ini kenapa 17,7? Ayo, ada yang tahu? Apa ada jurnal yang kurang ya? Kalau gimana? Apakah karena dikurangin yang 3 tadi tuh? Ya, tapi 3 tadi itu nggak melibatkan akun investment, ya kan? Kan akunnya kan income from Sun sama dividen, ya. Nggak ada kan? Iya. Nggak melibatkan. Iya, nggak ada, Bu. Kalau income from Sun-nya ini kan 35,7, ini clear ya. Ini angkanya dari tadi apa? Income from Sun ya. Kita lihat ya. Income from Sun awalnya 38,7 ya kan. Terus dikurangi 3, hasilnya 35,7. Klop nggak? Klop ya. Terus dividen di sisi kredit ya. Dividen di sisi kredit ini kan mengumumkan dividen ya. Si S-nya ya 18 ya kalau nggak salah ya. 18 di sini juga 18 ya. Kayak ini juga nggak salah juga. Karena dividen ini kalau salah kan ini dividen dari S ya. Setahu saya dividen dari S itu dari disesuaikan deh ya tadi deh. Dividen ini ya. Oh, bukan. Ini kan dividen si itu ya. Ini dividen si PAM ya. Sedangkan ini menurut saya dividen si S 18. Berarti ini sudah oke ya. 18 ini sudah klop ya. Dividen ini sudah ini dividen si P ya. 27. Nanti ada kredit dividen lagi nggak di sini? Ini dividen. Oke. Kayaknya sih kalau menurut saya jurnal BIM ini kayaknya ada yang kurang ya. Ini sudah betul 18 ya. Ini sudah oke. Yang agak pertanyaannya sebenarnya ini aja sih ya. Jadi ada satu tahapan jurnal yang belum tertulis di sini ya, di mana jurnal apa? Ini kan selisih 3 ya kalau nggak salah ya, 3 itu kan merupakan dividen yang diterima oleh si S ya, ya benar nggak? 3 itu kan dividen yang diterima oleh si S ya. Nah. Kita harus tahu nih waktu si S ini menerima dividen, jurnalnya apa? Dividen income ya, dividen income gitu. Makanya nanti ada satu jurnal lagi, debitnya dividen income, kreditnya adalah investment ya sebesar 3 ya, sebesar $3. Nah itu nanti jadi klop ya, investment insannya jadinya habis jadi 20 ya. Tambah satu jurnal aja. Ini juga sudah saya telusuri di buku ajar Bu dosen Iin ya. Itu ada satu tahapan jurnal yang memang belum terinclude di sini ya. Oke, selainnya saya rasa ini sudah clear ya. Bagian NCI dari si Sun tadi kan 4,3 ya. 4,3 ini nilainya, tapi sudah diberikan ke sebagai dividen 2 ya. Maka NCI sisanya adalah 2,3. Terus jurnal penutupan saham RE di Sun ya, di Sunnya. Untuk menutup investment in Sun 297 ya. Ini angka 297 juga
apa ya, tracingnya kurang lengkap ya. Jadi pokoknya nilainya 297 gitu ya. Common stock-nya 200, RE-nya 130. Nah, ini teman-teman bisa mencari nih angka 130 datangnya dari mana ya. Karena kalau soal nanti mungkin studi kasus gitu ya, teman-teman harus paham tuh gitu. Ini RE-nya datangnya dari mana nih 130 kok tiba-tiba muncul 130 gitu. Coba kira-kira dari mana tuh? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Karena di awal ini angka 130 nggak disebut sama sekali loh, ya kan? Nggak ada. Sun itu RE-nya 100. Nah, kira-kira dari mana tuh 130? Izin Bu. Ya, silakan. Kan itu kan jatuhnya berarti return ending-nya Bu ya. Berarti return beginning-nya terus ditambah sama separated income sama dikurangi dividennya Bu. Kan di sini 100 ditambah 60 160, sedangkan dividennya kan 30. Berarti 130. Gitu Bu. Bentar. 100 ini milik Sun atau milik PAM? Sun ya Bu. Milik Sun ya, 100. Terus ditambah separated income. Separated income siapa? Dari mana? Lupa Bu. Karena ini kan RE-nya si Sun ya, si Sun ya, 100. Kalau kita mau menambahkan income dia, berarti kan 40 ya. 140, ya kan? Terus dividennya berapa? Dividennya 20 ya. Jadinya 120 ya. Terus tadi kan 130 ya. Dia mendapat income dari PAM 3 ya. Nggak klop juga. Cuman apa ya, kayaknya ada yang kurang juga ya. Kalau 100 tadi 60 30 ya. Ada lagi ya yang bisa membantu, ayo. Menemukan tidak angka satu, apakah 130 ini given atau gimana gitu. Yang jadi pertanyaan sih apakah ini given. Ibu, untuk yang dividen yang dikurangi itu dividen yang punya si PAM-nya atau gimana? Kalau misalnya kan itu kan dividennya 20% ya Bu ya. Kan kepemilikannya NCI-nya 10%. Berarti kan dikurangi 10 nggak sih? Jadi 130. Coba ulangi. Awalnya kan 100 ya, area 100 terus tambah 40 ya, 140 dikurangin oke, nggak apa-apa sih ya kalau nggak ketemu. Jadi memang ini kan mengeliminasi akun-akunnya si S ya, akun-akunnya si S, karena di sini yang dikredit adalah investment in Sun ya kan, 297. Nah ini kan resiprokalnya kan ketika kita berinvestasi di Sun ya, itu kan sama aja kita membeli saham sama RE-nya ya. Jadi saham sama RE-nya. Nah, mungkin di sini nih ada total, tapi kan ini 90% ya, 90% berarti ada 10%-nya ya. Nah, ini seharusnya ada totalnya itu diketahui gitu, diketahui, atau coba kita lihat dulu ya. Dia kan 90% ya. Nggak apa-apa ya, kita harus paham aja. Kalau misalnya katakan 200, kenapa di sini 200 juga? Tadi saya berpikir apakah ini kita kalikan 90% gitu ya. Ya, ini 200 tetap ya. Common stock-nya tetap. Yang berubah itu RE akhir ya. RE akhir
yang merupakan RE awal ya ditambah income. Coba ya, nggak apa-apa kita sama-sama aja ya. Coba ya 100. Kemudian ditambah. Tadi income-nya berapa? 40 ya. 40 itu kan utuh ya. Kalau dia hanya 90% berarti berapa? 9 kali 4 36 ya. Oke. Terus dividennya berapa? Dividen total 20, Bu. 20 kali 9 berapa? 18 ya. 18. Nggak mirip juga ya. Oh ya, masih tambah lagi ya. Masih ditambah bagian si S. Tadi berapa? Dividennya 40 dikali ini memang harus, ini kalau lagi mikir gini nih otaknya nggak boleh di stop. Langsung hilang ya. Ya tadi bagiannya berapa sih? Oh, ini kan 3 ya. 3 ya. Berarti tadi mana hitungan saya tuh? Hilang ya? Masih kok Bu, itu Bu yang 100. Tadi mana-mana? Ini ya? Kok hilang? Slide 28, Bu. Jadi tambah 3 tadi ya? Tambah 3. Iya, Ibu. Pas gak? Masih belum klop ya? Oke deh ya, kalau belum klop ini nanti kita tangguhkan dulu ya. 136, 118. Bu, maaf. Ya, silakan. Kalau misal dari buku yang saya baca kayaknya soalnya sama Bu. Ini ada emang nggak dicantumin Bu. Jadi di ekuitas awalnya itu kalau di buku yang saya pegang ini Bapak. Ini tuh diketahui penjualan sama beban Bu. Jadi nanti ada tambahan dari RE awal itu 100 ditambah dari laba salk itu 80 dikurangi 50 jadinya 30. Jadi nanti pas 100 ditambah 30, 130. Oke, ya. Jadi memang kesimpulannya di slide-nya BIM sini memang ada info yang tidak disampaikan ya. Jadi membuat si pembaca bingung. Oke, tapi nanti teman-teman yang penting tahu ya cara mencari RE akhir ya. Udah paham lah itu, udah jagonya ya. RE awal, kemudian ditambah income, dikurangi dengan dividen ya. Atau mungkin kalau misalnya ada penambahan income from ya kita tambahkan ya. Jadi nanti hasilnya RE akhir 130 gitu. Ya, jadi memang ada miss data ya, ada miss data yang tidak disampaikan di sini ya. Jadi jangan bingung nih datanya dari mana gitu kan. Nah, oke ya. Investment Insun 297 juga ini belum clear juga dari mana datangnya juga ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita lewati aja ya. Ya intinya kita mau mencari NCI yang akan dimunculkan gitu ya. Nah, selanjutnya ya investment in PAM yang sebesar 70 ini yang terakhir ya. Itu akan dijadikan debit treasury stock. Berarti ini milik si tadi di soal disebutkan nggak ya si Sun itu dapatnya berapa sih? Nggak ada keterangan ya. Sun memiliki 10% PAM. Nggak ada keterangan ya. Oke, berarti ini artinya beberapa ini teman-teman yang penting paham jurnal mengenai angka-angkanya di sini memang sepertinya given ya. Treasury stock pada investment in PAM. Jadi ini nanti didapat dari ini ya, dari apa? Dari berapa nilai investasi di PAM-nya ya oleh si Sun-nya ya. Oke, seperti itu silakan kalau ada yang mau tanyakan untuk model yang treasury. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Berarti untuk yang tadi itu Bu, yang income from Sun-nya 35, dividennya 18, investment in Sun-nya itu 17,7 itu sebenarnya bisa digabung, berarti dividennya itu 18 kurang 3 ya Bu ya, baru investment in Sun-nya ditambah 3. Ini karena emang soalnya atau
Kenapa ya Bu? PPT-nya apa emang kurang ya Bu? Sepertinya ya memang ada informasi yang kurang ya. Jadi kayak tadi kan ini kan sebenarnya nggak klop ya. Ya kan memang seperti ini pernah juga kayak intermediate ya. Itu ada info yang kurang gitu ya. Atau mungkin kalau di bukunya sih mungkin lengkap ya. Kemudian pas disampaikan di slide ya. Jadi karena mungkin mau ingin meringkas jadi ada data yang tidak tertulis ya. Seperti itu mungkin. Baik Bu, terima Oke, kasih Bu. ya. Lagi silakan. Ya, kalau tidak ada kita latihan aja ya, biar nanti teman-teman lebih paham ya. Untuk yang model Treasuri dulu ya. Ya, berikutnya sesi latihan ya, sesi latihan. Silakan nanti dikerjakan soal 2 ya untuk yang mutual holding, metode yang Treasuri aja ya. Kemudian satu lagi soal 10 terkait dengan indirect holding ya, indirect holding. Tujuan nanti kita akan bahas sama-sama untuk mereview materi minggu yang lalu ya. Oke, silakan ini dikerjakan per kelompok aja ya. Silakan teman-teman diskusi untuk materinya, untuk latihannya. Ibu izin berarti ini dimasukin ke breakout room ya Bu ya? Iya, silakan co-host bagi breakout room ya. Iya Bu, sebentar ya. Saya mau live sebentar ya, mau ganti apa AFK ya. Nanti saya masuk lagi ya. Kita bahas sekitar jam berapa ya? 3:30 ya. 3:30 kita bahas. Oke. Baik Ibu, terima Ya, kasih. oke. Iya.
Oke, kita mulai bahas ya untuk latihannya. Kita bahas mulai dari yang indirect holding terlebih dahulu ya, sekalian mereview materi minggu lalu. Di sini untuk yang latihan 10 ya, latihan 10 ada 5 permintaan ya. Ada 5 permintaan. Yang pertama diminta untuk mendiskusikan model ya, model indirect holding yang bagaimana, apakah induk anak cucu atau sebagai afiliasi ya. Kemudian yang B itu menentukan selisih kalau nggak salah ya, kemudian yang dan seterusnya ya. Silakan untuk tiap kelompok membahas. Jadi ada 5 permintaan, berarti ada 5 kelompok yang akan membahas ya. Oke, silakan dari kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 silakan untuk menjawab yang A. Latihan 10 ya, indirect terlebih dahulu. Baik, Bu. Oh ya, tadi semuanya ada berapa kelompok? Ada berapa room? Kelompok, Bu. Ada 8 room ya. Nah, oke, ya silakan. Jadi kelompok 2 dulu ya, Bu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya membaca soalnya. Di nomor 10 ini soalnya itu adalah PT Prakarsa memiliki 90% kepemilikan di PT Saudara sejak 2018, di mana nilai investasi PT Prakarsa adalah 540 miliar. Ekuitas PT Saudara saat akuisisi tersebut terdiri dari modal saham 200 miliar, agio saham 240 miliar, dan saldo laba 150 miliar. Selisih nilai investasi di PT Siswa diidentifikasikan sebagai peralatan yang memiliki selisih nilai wajar dengan nilai buku, dan peralatan tersebut diperkirakan masih dapat digunakan selama 10 tahun ke depan. Pada awal tahun 2020, PT Saudara mengakuisisi 70% kepentingan di PT Utama dengan nilai investasi sebesar 110 miliar. Struktur ekuitas PT Utama saat akuisisi terdiri dari modal saham 80 miliar, agio saham 120 miliar, dan saldo laba 60 miliar. Jika terdapat selisih nilai investasi, diakui sebagai kenaikan nilai wajar tanah milik PT Utama berdasarkan penilaian pada saat akuisisi. Selama tahun 2020, PT Saudara menjual barang dagang ke PT Utama sebesar 80 miliar. Setengah dari persediaan tersebut masih belum terjual hingga akhir tahun 2020. PT Saudara membebankan margin 25% atas harga jual barang dagang tersebut. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan terkait terkait net income sama dividennya di tahun per 31 Desember 2020. Yang diminta adalah yang pertama, membuat diagram hubungan antara PT Prakarsa, PT Saudara, dan PT Utama. Yang kedua, menghitung selisih nilai investasi bagi PT Prakarsa dan PT Saudara. Yang ketiga, membuat alokasi pendapatan investasi bagi PT Prakarsa dan PT Saudara. Yang keempat, membuat jurnal investasi yang dicatat oleh Prakarsa dan PT Saudara. Yang kelima, menghitung saldo investasi bagi PT Prakarsa dan PT Saudara per 31 Desember 2020. Nah, untuk yang A itu kan membuat diagram hubungan. Nah, ini adalah hubungan connection afiliasi, di mana di sini bukan hanya anak aja yang memiliki hubungan terhadap cucunya, tetapi induknya juga. Di sini P memiliki 90% kepemilikan di S, sedangkan S memiliki kepemilikan di Utama atau cucunya itu sebesar 70%. Kemudian di induknya juga si P ini memiliki kepemilikan 63% di cucunya, Bu. Sekian, Bu. Ya, jadi ini hubungan kepemilikannya induk anak
dan cucu ya. Iya, Bu. Ya. Ya, lanjut, berarti sudah kita sepakat ya kalau ini memang ada kepemilikan induk anak dan cucu yang otomatis induk juga memiliki bagian kepemilikan dari si U sebesar 9 kali 7 ya, yaitu 63%. Oke, baik. Kalau sudah sepakat, kita bisa lanjut ke B, karena ini nanti pengaruh juga ya ke jawaban yang B, C, dan E, ya, D, dan E. Ya, silakan. Kelompok 4. Ya, saya yang genap-genap dulu ya. Kelompok 4, silakan. Baik, Ibu, untuk kelompok 4, Mas Wira akan share screen. Baik, Ibu, izin untuk menjelaskan untuk nomor B dari kelompok kami. Tadi yang diminta itu menghitung, karena soalnya udah dibacakan oleh dia, untuk yang B itu menghitung selisih nilai investasi bagi PT Prakarsa dan PT Saudara. Untuk selisih investasinya itu implied value-nya 100% itu jadinya dapat 600, yaitu 540 dibagi 90%. Untuk book value net asetnya yang 100% itu ada tadi modal saham 200 miliar, agio sahamnya 240 miliar, saldo labanya ada 150 miliar, totalnya itu adalah 590 miliar. Maka kita dapat excess value-nya yaitu 10 miliar. Kemudian untuk yang PTS akuisisi PTU investment cost-nya itu itu aja. Sepertinya itu aja, Ibu. Terima kasih. Jadi excess value yang 10 ini karena apa ya? Itu, Bu, kalau di soal dimasukkan ke dalam equipment peralatan, Bu. Ya, jadi penyebab terjadinya perbedaan antara nilai cost ya, nilai cost investment yang sebesar 540 ya, kita mencari nilai stockholders equity yang seharusnya 540 dibagi 90% hasilnya 600, kemudian kita bandingkan ke nilai buku net asset atau equity yang sebesar 590, ini sebesar 10-nya karena perbedaan fair value dengan book value dari peralatannya. Sebelum kita lanjut ke